warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adda lana wa ballagha risalah wa nasara wa jahada billahi haqqa jihadi. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anhu illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-7 ini 7 8 banyak. 7 8 jamaah An-Nazir Sulawesi. Terus 8 anak lebaran mayunan mereka. Orang mah 7 kene. Tapi di jalan-jalan terus aya nu wantun kelupas kelepus Pak. Terus aya langkung ke arah Inhoteng di jalan terus dengan dia lepas kelepus. Nauzubillah. Padahal eta ancamannya berat sekali dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bercerita, aku pernah diperlihatkan neraka. Lalu aku lihat ada seseorang yang mulutnya itu disobek berdarah-darah. Kemudian digantung terbalik dengan kaki di atas, diikat di belakang muncangana. Jadi persis seperti hewan kurban. Dicangcang di atas, di tiang neraka digantung dengan khusus terburai-burai. Lalu Nabi bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Itu siapa Jibril? Lalu Jibril mengatakan bahwa dia adalah orang dari umatmu yang tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syariat. Mereka bukan orang gila, mereka bukan orang sakit, mereka bukan lansia, mereka bukan musafir, mereka bukan ibu menyusui, bukan ibu hamil, yang mana mereka semua mendapatkan keringanan. Tapi yang tidak puasa tanpa alasan, maka sungguh berat dan besar dosa yang akan dipikul nanti di akhirat. Masalahnya kita mengingatkan ini kepada orang-orang yang berpuasa. Di masjid ini kan berpuasa semuanya. Di nasihat ini tidak sampai kepada mereka yang di jalan atau di tempat-tempat mana itu pada berbuka gitu. Itu kadang saya pribadi sedih gitu, menyampaikan hadis ini hanya kepada orang yang sudah biasa puasa gitu. Sementara untuk mereka yang mungkin tidak pernah sampai hadis ini tidak sampai gitu. Kalau di lembur saya sendiri berani menegur, mana yang puasa masih berani, karena orang seisi masjid mendukung saya gitu. Jadi mau nanya macam-macam, ngabring tadi masjid tadinya. Tapi kalau di tempat yang kita tidak kenal, tempat yang kita tidak terbackup dengan kuat, ya khawatir juga menegur, malah jadi salah bisa orang dicangcang dibalikan gitu. Baik, kita akan melanjutkan kajian hadis kita tentang masih kitab sholat, masih bab sholat. Yang terakhir itu adalah bab tentang tidak diperbolehkan atau mungkin bisa dikatakan makruh hukumnya sholat dengan menggunakan baju yang bergambar atau bertuliskan tulisan. Kenapa? Karena itu dapat merusak kekhusyuan orang yang di belakangnya. Ya. Jadi Nabi pernah sholat, kemudian terlihat oleh beliau ada gambar, ya, ada tulisan yang berasal dari sitar ataupun gorden milik Aisyah, yang kebetulan Aisyah itu punya gorden yang bergambar. Lalu Nabi mengatakan, "Amiti anna, jauhkan itu wahai Aisyah. Fa innahu la tazalu tasawiruhu taqridu fi sholati." Karena itu selalu mengganggu sholatku ketika aku sholat. Maka ini menjadi perhatian kita,
supaya tidak datang ke masjid dengan menggunakan jaket, sweater, kaos, baju yang belakangnya ada tulisan dan gambarnya. Komo gambar partai belah Pak. Itu Depan boleh kalau gitu ya. Ya. Depan boleh. Apa? Depan boleh. Depan maka takutnya mengganggu dia sendiri gitu. Ya. Kenapa yang disampaikan karena sebentar lagi kita musim politik ya. Jadi ke masjid mah janganlah pakai kaos partai ya kan. Jadi apa harusnya orang khusyuk malah coblos nomor 3 kan itu kurang tepat. Bahkan Rasul mengatakan ketika beliau diberikan sutra oleh seseorang, oleh Uqbah bin Amir ya. Kemudian beliau sempat memakainya sebentar lalu membuangnya dengan kasar dan mengatakan la yang bagi hadalil muttaqin, ini pakaian tidak pantas untuk orang-orang bertakwa. Jadi rupanya memang pakaian itu menunjukkan jati diri. Agama bukan tampilan, agama bukan pakaian, tapi pakaian dan tampilan bagian dari agama. Ya, agama bukan penampilan, tapi penampilan bagian dari agama. Artinya kalau kita menggunakan peci, menggunakan mungkin gamis atau sorban, dan mau lain ngajak maksiat Pak. Sehingga ngajak maksiat wah si kawalan. Tapi ayeuna mantang pun mah anggar. Wah ini sebenarnya berkah maksiat aja. Pakai sorban dan segala macam. Ya jadi agama bukan penampilan, tetapi penampilan bagian dari agama. Jadi peci kemudian sorban atau baju koko itu minimal kita kenakan terus agar setidaknya menjadi tameng, benteng bagi kita ketika kita ingin bermaksiat, malu dengan pakaian minimal begitu. Aduh saya baju koko ini masa masuk ke tempat maksiat kan, saya pakai kopiah peci masa masuk ke bioskop kan gak pantas ya. Emang mau kultum di bioskopnya kan gak juga. Nah, maka dari itu mohon diperhatikan bahwa pakaian juga bagian dari agama, bagian dari syiar. Karena Rasul menggunakan lafaznya seperti itu, la yang bagi hadzalil muttaqin. Ini pakaian tidak pantas untuk orang beriman. Ini pakaian tidak pantas orang bertakwa. Jadi berarti ada pakaian orang bertakwa, libasul muttaqin atau bahasa Qur'annya libasul taqwa. Ada pakaian yang ghairil muttaqin, bukan pakaian orang-orang bertakwa. Standarnya mungkin kalau menurut saya dikembalikan kepada urf atau tradisi kebiasaan masyarakat sekitar. Pakaian pantas itu bagaimana, pakaian sopan itu bagaimana, itu semacam itu. Lebih afdolnya ya selain sesuai dengan uruf masyarakat juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan sunnah tadi. Itu lebih urahnya irian nanti bahaya. Lebih ya yang tidak membentur syariat ya, karena uruf itu jadi hukum, al-adatu muhakkamatun. Uruf itu hukum selama tidak membentur syariat. Kalau uruf sudah membentur syariat tentu diharamkan. Ya, uruf tradisi mengandung maksiat, mengandung aurat, mengandung kemusyrikan, jelas diharamkan. Tetapi yang dimaksud dengan kaidah al-urf adalah hukum al-adah muhakkamah atau al-adatu hukmun, maksudnya adalah yang tidak membentur syariat. Seperti orang misalkan menggunakan baju yang sopan, yang pantas, tidak apa-apa, tidak mengapa. Tetapi afdolnya, nah kita bicara dengan afdoliyah. Maka afdolnya yang menggunakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang mesti diperhatikan sebagai syiarul muttaqin, syiarnya orang-orang bertakwa. Nah, bab berikutnya adalah bab as-shalah 'alal hasir. Ini bab ke-20, 380, hadis ke-380. Bahwa Nabi SAW itu terkadang sholat di atas hasir. Hasir itu jerami yang diraut, bukan diraut, dianyam, samak. Nah kita mau sejadah sekarang, data enong ge samak. Pami bade ngikuti Rasul secara full dina samak sholat. Nyandak samak, nyandak jerami, candak ka masjid ka dieu untuk mareran kan. Jerami dua orang kan mareran. Nah sekarang sejadah. Kemarin sudah kita bahas sorban itu sunnah setiap sholat. Bahkan dalam hadis tidaklah seseorang itu sholat walaysa ala atiqihi syai'un, yang tidak menggantung sesuatu di tak-taknya, di pundaknya. Maka Malikiyah, mazhab Maliki, orang yang sholat nggak pakai sorban makruh Pak.
Kalau Malikiyah ini makruh sadaya nih. Bayangna, abi sok Pak Haji Mang Atok gitu. Malikiyah, tapi selain Malikiyah itu tidak mengapa. Au yajuz au yusmah, dibolehkan. Malikiyah kenapa? Karena tadi menggunakan hadis tadi bahwa kalau Nabi bersabda hendaklah tidak sholat di antara kalian kecuali di pundaknya ada sesuatu. Maka Malikiyah berpendapat menilai hadis itu, akhirnya berkesimpulan yang tidak pakai sorban sholatnya itu makruh. Itu Malikiyah, ya. Mazhab Maliki. Maka mereka senantiasa kemana-mana sholat pakai sorban. Ya kita mah jalan tengah sajalah. Kalau misalkan sorbannya ada ya dipakai bawa ke masjid. Kalau tidak ada ya sudah di apa namanya? Jangan sampai nggak ke masjid nggak ada sorban. Itu juga salah. Yang nggak punya sorban ya silahkan mungkin beli di Shopee bebas ongkir, ya sorban saya. Ngomong akhir bulan Pak bebas ongkir ini. Tokpen juga bebas ongkir. Langsung COD mangga pasihan leuwihna 5.000 bisa lah. Beres itu ya. Yang sudah punya sorban bawa sorbannya, yang tidak punya juga tidak apa-apa. Itu kan saran Imam Malik supaya sholatnya lebih afdol sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya pun kadang-kadang seringnya pakai sorban, tapi kadang-kadang juga tidak, ya jalan tengah. Kalau Pak Haji mah konsisten pakai sorban terus. Seueur sorbanna. Wallahu ta'ala. Nah, berikutnya, jadi Rasulullah SAW kembali ke tema kita itu sholat di atas hasir. Hasir itu semacam jerami yang dianyam, kemudian dijadikan tikar. Sekarang sejadah. Tidak mengapa. Kenapa perlu dijelaskan? Karena ada sebagian orang membidahkan sejadah. Makanya kita menggunakan dalil ini untuk kita punya sandaran bahwa Rasul pun menggunakan hasir zaman dulu dari jerami, dari serabut yang ada, mungkin pelepah kurma yang diambil serabutnya atau lain sebagainya. Sekarang dengan menggunakan sejadah karena teknologi sudah modern. Seperti dulu kita bersiwak dengan kayu arak itu kayu siwak, sekarang kita dengan sikat gigi dan pasta. Dengan merek siwak. Ya, siwaknya tetap sunnah, tapi kita susah mendapatkannya kecuali ke tempat-tempat tertentu dan itu lumayan ya gitu. Maka diganti dengan sikat gigi ya. Tapi tetap siwaknya sunnah. Sikat gigi sebagai alternatif dari itu. Ya, ila hasirin lana qad iswadda min lima labisa fanasahtuhu bima'in faqama Rasulullah. Ini hadis dari Anas ya. Anas itu kan pembantu Rasul, jadi tahu persis. Anas itu pembantu Rasul dan beliau sendiri yang membersihkan sejadahnya Rasul. Faqala Anas ya. Faqumtu ila hasirin lana. Lalu aku bergegas menuju hasirin lana, semacam tikar samak yang kami punya. Qadiswadda, sudah agak menghitam gitu. Mintulin, saking lamanya. Bahasa orang mana entah. Saking heubeulna si samak teh rada ngahideungan. Itu wajar Pak, namanya orang dipakai samak ngahideungan. Sejadah dipakai terus rada hideung teh. Sawi sudah memang kepake. Lamun hideung teh diangge teh eta bahaya. Berarti itu namanya eta hiangan eta mah. Jorok ya. Malu bisa. Mintulin malu bisa karena saking seringnya dipakai, akhirnya hasilnya Rasul, tikarnya Rasul itu berubah menjadi agak kehitaman. Fanasahtuhu, maka Anas bin Malik membersihkannya, mencucinya gitu, membuat kembali seperti bersih kembali. Faqama Rasulullah, lalu Rasulullah berdiri, wasofaftu, lalu aku berdiri di softnya beliau, artinya bersolat dengan beliau. Kemudian dan aku bermakmum di belakang beliau ya. Wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Wal yatim wara'ahu, ada seorang anak yatim yang berdiri sholat di belakang beliau, lalu ada orang tua juga di belakang beliau. Fasallallahu Rasulullah, lalu Rasul melakukan sholat 2 rakaat suman sorofa, dan setelah itu bergegas seperti ini. Keterangan bahwa Rasul SAW sholat di atas tikar beliau. Ada lagi bab lain, bab as-sholah alal firash. Rasul SAW juga sholat di atas semacam karpetnya. Jadi sholat di atas karpet itu
biasa Rasul lakukan. Sholat di atas samak tadi juga biasa. Walhasil kesimpulannya bahwa sholat itu mau di atas permadani, di atas karpet seperti ini, kemudian di atas jerami, itu semuanya adalah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah tentang bab as-sujud ala saubi fi syiddatil har. Bab tentang boleh kita ketika sholat mengambil kain yang kita punya lalu ditaruh di bawah supaya terhindar dari panasnya tanah. Ini sebelum ini dijelaskan, saya ingin menjelaskan dulu apa pendapat para imam, para a'immatul madzhab tentang sholat yang jidatnya atau keningnya itu tidak nempel. Nah ini, ini saya ingin sampaikan. Kalau madhab Imam Syafi'i, wajib hukumnya anggota sujud semuanya itu nempel ke pas sujudan, kening, kemudian ini nih tangan, telapak tangan, hidung, ya, wajib kena. Itu madhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama selain Syafi'i membolehkan meskipun kening ini tidak langsung ke tempat sujud, tapi keningnya turun ke bawah sujud, meskipun terhalang oleh peci atau oleh mungkin kupluk, oleh lain sebagainya, itu diperbolehkan. Madhab jumhur. Jumhur itu kalau kita nyebut jumhur berarti selain yang disebutkan pengecualinya. Gitu. Kalau misalkan Imam Ahmad berkata A, maka selain Imam Ahmad namanya jumhur. Kalau Imam Syafi'i berkata A, maka selain beliau yang lain-lainnya yang berbeda pendapat dengan beliau itu namanya jumhur. Maka di sini saya katakan mazhab Imam Syafi'i wajib kening itu menyentuh pas sujudan. Jadi peci harus diginikan, gitu. Kupluk harus diginikan. Apalagi kalau di rumah mungkin ibu-ibu juga tetap memberikan ruang bagi keningnya untuk bersujud. Mazhab Syafi'i. Tapi madhab jumhur selain Syafi'i membolehkan meskipun kening kita terhalang oleh peci, oleh sorban, oleh lain sebagainya, diperbolehkan, oleh kupluk dan sebagainya. Nah makanya seperti Pak Rois itu tutup gitu. Kalau jumhur boleh sholat dengan begitu, tidak usah diginikan kupluknya. Nanti di sini menjenong gitu kan begitu. Tapi kalau Syafi'iyah tidak boleh. Makanya kalau di Syafi'iyah pasti akan ditegur Pak Rois. Ini kan Pak Dokter angkat ke atas begini, gitu, supaya ininya kena di sini. Tapi kalau jumhur ulama itu tidak. Berarti kalau orang yang paham, mungkin Pak Rois ini mungkin mengamalkan fikihnya Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal, gitu. Tapi yang lain mengamalkan Syafi'iyah. Ala kulli hal, yang namanya pendapat mazhab itu kan mengartikan dalil kan. Kita tuh tidak bisa paham dalil langsung sehingga membutuhkan bantuan pemahaman dari para ulama. Nah itulah pemahaman ulama yang saya terangkan tadi mengenai saat kita bersujud, gitu ya. Tapi menurut saya afdolnya memang memberi ruang kepada kening untuk bersujud, supaya tidak terhalang banget oleh kain kita. Apalagi kalau kain itu tebal, kita harus sujud lagi. Kalau terhalang rambut, sebabnya ini. Ya, apalagi rambut ya. Kain saja menurut jumhur, jangankan rambut, kain saja boleh menghalangi kening ya. Menurut jumhur, jangankan rambut, kain saja boleh menghalangi kening. Tetapi Syafi'iyah, kita kan ini kan penganut Syafi'iyah rata-rata Indonesia kan. Maka supaya tidak polemik di masyarakat, supaya tidak menjadi bahan pertanyaan, maka sebaiknya ikuti madhab kebanyakan Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Membuka kening ketika bersujud. Kalau kopiah ya kopiahnya sedikit tenggakkan ke atas ya. Kalau peci ke atas. Atau jalan tengah. Nah ini saya senang jalan tengah di fikih. Meskipun kita menggunakan peci tetap supaya lebih gaya begini, tidak ditenggakkan ke atas. Bisa disangka kiai misalkan begitu. Maka kasih setengah begini. Nih. Jadi kening tetap tutup, tapi ada ruang kita bersujud. Itu jalan tengah. Jadi untuk lega tadi ketinggalan gitu, kemudian ketutup juga setengah-tengahnya. Itu lebih nyaman ya. Yang saya pilih dari dua pendapat tersebut.
Karena sebelumnya pernah ramai juga katanya itu akhwat-akhwat bercadar gimana sujudnya, sah enggak katanya. Ya sah berdasarkan mazhab jumhurul ulama. Karena jumhurul ulama tidak mensyaratkan kening itu tertutup terbuka. Jumhur ulama tidak mensyaratkan wajibnya kening terbuka ketika sujud. Yang mewajibkan kening terbuka itu adalah Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Wallahu taala alam. Itu bab yang ke-23, hadis ke-385. Hadisnya adalah kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu fayadhu ahaduna tarafa thawbi min syiddatil harri fi makanis sujud. Memang ini maksudnya hadis ini adalah kalau kita sedang sholat mendapati lantainya panas, turunkan ridanya, sejadahnya, lempar ke bawah, lalu kita sujud di sini supaya tidak terasa panas banget. Tapi di masjid orang mah teu panas, Pak. Rata-rata karpetnya itu sudah dingin. Teu aya anu sujud deui di tempat yang panas seperti di gurun ataupun di masjid yang tidak beralas ya. Di kita mah rata-rata sudah kondusif. Jadi tidak usah melempar sorban ke bawah supaya tidak panas. Tapi ulama mengambil faidah dari hadis ini bahwa jika kita memerlukan harus melempar sesuatu ketika kita berdiri agar kita sujudnya itu nyaman, dibolehkan. Ya dibolehkan. Misalkan di bawahnya ada sirum menuju reuni dihandap gitu ya. Atau sirum ngumpul gitu supaya kita tidak kena sirum sujudnya, dikebas juga agak susah, maka kain kita lemparkan ke bawah. Nah, sujud di sini. Kalau ini kan saya pernah lihat di video Habib Rizik tuh Ya. pakai sudannya untuk ini kalau sujud nggak lepaskin katanya, lepas aja. Iya. Nah sekarang kan kopi gitu ya pakai ini apa? Sekarang. Itu Iya. gimana hukumnya? Baik, ada dua yang perlu dijawab. Yang pertama, Habib Rizik tentunya mengikuti pendapat Syafi'i kalau seperti itu. Yang kedua, memang ada hadis tapi hadisnya ini lemah. Hadisnya lemah maksudnya begini, ada sebuah hadis bahwa Rasul melarang kita ini sholat dengan menutup wajah kita. Rasul melarang, Rasul melarang SAW yang menutup wajah kita. Tetapi hadis itu dinilai oleh para ulama hadis yang lemah. Artinya kalau orang memerlukan sholat pakai masker tidak apa-apa, karena pendalilan yang melarang sholat itu tidak boleh tertutup wajahnya baik dengan masker dan sebagainya, itu hadisnya dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hukum yang tegas terhadap larangan menutup wajah ketika bersujud. Artinya kesimpulannya sujud menggunakan masker hukumnya boleh, apalagi itu ada keperluannya. Misalkan yang bersangkutan sedang alergi, sedang batuk, sedang melet dan semua itu lebih bagus lagi. Artinya tidak boleh berpandangan bahwa sholat atau sujud dengan muka tertutup itu tidak boleh. Boleh. Karena tadi pendalilan hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil yang tegas akan pelarangannya. Apalagi ada kebutuhan, lebih boleh lagi. Kemudian sholat dengan menggunakan sendal saya kira jelas, tidak usah dibahas. Sholat menggunakan sepatu juga jelas boleh. Tetapi tadi dilihat situasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Di kita rada kirang populer Pak sholat ngangge khuf, ngangge sepatu, ngangge sendal. Kirang populer lama aya ngangge gitu, bisa viral salam dunia Pak. Ibu sambur aya sanagara aya sholat pakai sepatu di Masjid Al-Kausar gitu. Sholat pakai sendal. Tapi mau menjelaskan hukumnya perlu bahwa kita sholat bersendal boleh, sholat bersepatu boleh, berkhuf juga boleh, tidak masalah. Apalagi kalau khufnya itu khuf yang memang standar dengan khuf seperti ada di negara-negara Timur Tengah, memang ada sepatu kulit yang itu khusus menahan dingin dipakai di masjid-masjid. Yang waktu ada rombongan kesini ada yang pakai itu kalau tidak salah. Pakai kaos kaki boleh. Pakai kaos kaki boleh, sholat pakai kaos kaki boleh. Bahkan ketika wudhu cukup diusap saja. Bagi orang mukim itu jatah waktunya sehari semalam mengusap kaos kaki itu. Bagi yang musafir boleh 3 hari 3 malam dengan syarat ketika mengenakan kaos kaki atau sepatunya itu thahirataini idkhaluhuma thahiratain, dalam keadaan suci. Jadi kakinya sudah bersih, kita tutup dengan kaos kaki dengan khuf, maka saat nanti kita wudhu cukup mengusap saja. Bagian atasnya Pak, bukan dilabur begini.
bukan atasnya saja diusap sebagai syarat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu bil akli lamasaha ahadun asfala khuffihi. Andaikan agama itu dengan akal, maka orang itu harusnya mengusap sepatu ketika wudu bagian bawahnya. Ya kan? Tapi agama menentukan tidak begitu. Usaplah bagian atasnya. Zuhri rijl, bagian atasnya. Jadi kalau ini kaki cukup gini aja. Kayak pakai air diusap. Jadi nanti kalau nanti ada yang itikaf pakai kaos kaki tebal, kemudian wudunya cukup digusap saja, tidak usah diprotes. Berarti itu sedang mengamalkan ini mashul khuffi, mengusap khuf, dan khuf itu diperluas oleh para ulama seperti kaos kaki, seperti yang lain-lain yang biasa digunakan oleh para ibu dan lain sebagainya. Kemudian bab idalam yutimmas sujud, bab tentang orang yang tidak menyempurnakan sujud. Jadi ini hadis dari Mahdi bin Wasil, dari Abi Wa'il, dari Hudzaifah. Beliau melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ada orang yang rukunya secepat kilat, kemudian sujudnya ya jemping lah salatnya. Tak tidak ini. Lalu hal itu falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma shallait qala wa ahsibuhu. Hudzaifah langsung menegurnya, ma shallait, kamu enggak salat itu. Hudzaifah itu sahabat Nabi yang amin sirnya Rasulullah, pemilik atau pemegang rahasianya Rasulullah. Itu Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman. Yang tahu nama-nama list orang munafik itu Hudzaifah. Jadi Rasul pernah memberitahu list orang-orang munafik di Madinah, si Anu. Sahabat lain nggak dikasih tahu. Makanya beliau dijuluki sebagai pemegang rahasianya Rasulullah SAW. Aminu Rasulillah SAW. Jadi Umar bin Khattab sepeninggal Rasul, kalau ada orang meninggal dunia, mual waka salat ningali Hudzaifah lah. Salat. Hudzaifah salat. Karena apa? Karena emang tidak boleh mensolatkan orang munafik. La tusolli ala ahadin minhum mata, ayatnya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburannya. Artinya apa? Jangan hadiri pemakaman orang munafik, jangan salati orang munafik. Tapi munafikan khalisan, berdasarkan wahyu Allah kepada Rasulullah. Di kita sekarang nggak ada orang yang bisa menebak pasti 100% dia munafik atau tidak. Jangan melakukan hukum ini. Karena akan menjadi fitnah di masyarakat, akan menjadi polemik, akan menjadi huru-hara di masyarakat. Rasulullah karena Allah yang ngasih tahu, ayo Muhammad, dia munafik, dia munafik, dia munafik. Munafik itu apa? Munafik itu adalah kitmanu haqiqah, orang yang menyembunyikan hakikat. Qalbuhu kafir, lisanuhu mu'min. Itu orang munafik. Yang di zaman Rasul disebut sebagai munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan tampilan-tampilan Islam supaya tidak apa? Supaya terhindar dari jangkauan Rasulullah SAW. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul munafikin, gembongnya orang munafik. Berdasarkan wahyu Allah kepada Rasulullah. Rasul tahu betul itu orang munafik. Anaknya minta izin ke Rasul untuk membunuh bapaknya. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh bapak saya. Dia gembongnya orang munafik. Kata Rasulullah, Pak, jangan. Kenapa? Aku khawatir ada stigma Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi perlu ini stigma, kesan, informasi itu perlu dijaga juga. Rasul tahu betul Abdullah bin Ubay itu munafik. Anaknya juga tahu betul ayahnya itu gembongnya munafik karena sering bikin makar. Waktu perang Badar kabur 300 orang kan, dia pemimpinnya tuh. Waktu pengepungan Khaybar dia juga berkhianat dengan suku Gotopan dan seterusnya. Tahu betul sampai anaknya minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal ayah saya. Tapi kata Rasul, jangan. Aku tidak mau disebut orang-orang Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena secara lahiriah, secara nampak kasat mata, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat Rasul. Dalam keseharian itu berinteraksi, bersosial di Madinah, ya kolega gitu. Bin Salul itu koleganya Nabi secara lahiriah.
Tetapi Allah masih tahu bahwa bin Salul itu adalah orang munafik, bahkan rasul munafikin, gembongnya orang munafik. Anaknya tahu betul kelakuan bapaknya. Sehingga tapi Rasul melarang, jangan, karena aku tidak mau orang mengira Muhammad mengeksekusi temannya sendiri, menghukum temannya sendiri. Jadi tidak jadi akhirnya. Allah sendiri yang mematikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, lalu Hudzaifah menegur dia, "Mas Salaita." Orang yang tadi rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, Mas Salaita, kamu belum sholat. Maka ini pun jadi sunnah kita sebenarnya. Kalau kita melihat teman kita sujudnya nggak sempurna, rukunya tidak sempurna, kalau kita punya mental dan punya keakraban, ditegur langsung, Pak. Pak, punten, eta sujud nanti kirang paten atau kumaha gitu lah, gitu bahasanya. Silakan dibahasakan, tapi ditegur. Hudzaifah juga menegur orang itu, "Mas Salaita, kamu nggak sholat, kamu belum sholat." Qala wa ahsibuhu. Oh begitu ya. Maksudnya saya kira begitu. Qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammad. Kata Hudzaifah ke orang itu, kamu tuh kalau sholatnya begini terus, rukunya gini, sujudnya gini, lalu meninggal dunia, kamu meninggal bukan di atas sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat sekali berarti, Pak. Yang membiarkan sujudnya begitu, rukunya begitu, nggak sempurna, dia mati dalam keadaan tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan ini berat, kalau tidak di atas sunnah Rasul, gimana nanti di sana? Siapa yang mengaku umatnya beliau di Telaga Al-Kausar? Nanti diusir oleh Rasulullah. Hai khalik, kamu bukan dari umat saya, bahaya. Maka tolong kalau memang kita ada kedekatan dengan orang yang bersangkutan, kita bisa menegurnya, maka katakan. Ada lagi fenomena di kita ini orang yang mendahului gerakan imam, ada. Orang imamnya masih di kanan, dia sudah ke kiri. Pas imam ke kiri, dia sudah berzikir. Nah, itu juga kekeliruan. Makanya sampai ada buku khusus kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Sampai dibahas itu betapa banyak yang masih ada mengandung unsur kesalahan ketika kita sholat. Terutama yang tadi yang disebutkan dalam beberapa hadis yang kita sampaikan. Kalau menyamai imam gimana? Menyamai imam juga tidak boleh, karena hadisnya itu idza kabbara fakabbir. Jika imam takbir, takbir. Jadi takbir patokannya ya. Patokannya takbir. Bahkan dalam hadis itu disebutkan Rasulullah disebutkan sahabat itu tidak akan turun ke bawah sampai kening Rasul nempel di pasujudan. Kan orang hendak imam Allah ngiluan, Pak. Allah setengah ngabarangan imam. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita melihat sunnahnya para sahabat, mereka tidak akan turun sampai kening Rasul menempel ke sujud. Atau Allahu Akbar patokannya. Atau mendengar lafaz Allah. Memang idealnya mah Allahu Akbar tuh plek nempel. Jadi sambil nempel imamnya beres baru makmumnya. Kita kadang kebanyakan nyatengah dengan imam gitu. Imamnya Allah, kita ikutan Allah. Apalagi nulain imam. Beda. Kita tunggu sampai imam Allah. Itu idealnya begitu. Sahabat tidak akan bergerak sampai Rasul itu gerakan dan suaranya selesai. Ya, kebiasaan mendahului. Yang saya protes agak sedikit serius, yang mendahului betul-betul mendahului. Imam belum selesai salam, dia sudah salam. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Ada, Pak, di beberapa masjid, imam itu belum ruku, dia ruku duluan. Mungkin rusuh ya daripada ngadon bala-bala, bukan Allah, bukan gimana, rusuh ya. Gitu ya. Ataupun sebaliknya, berdiri sebelum imam berdiri. Padahal innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu disuruh jadi imam supaya liyutamma, diikuti. Waktu tamat sholat, assalamualaikum, karena Ya. sudah selesai imam, assalamualaikum, Ya. itu sudah ini selesai tahiyat, kan assalamualaikum dulu, tapi imam juga bareng gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya sebaiknya setelah imam. Iya. Imam assalamualaikum, makmum assalamualaikum. Iya. Gitu. Sebaiknya setelah Ke kanan dan ke kiri tangan dulu. memang ada mazhab yang mengatakan yang wajibnya itu salam tuh ke kanan, yang kirinya itu sunnah. Iya. Tetapi tetap sunnah pun kalau kita bermakmum ya harusnya setelah imam. Ya, jadi meskipun kita beranggapan tak wajib mah salam kanan cenah. Akhirnya setelah imam salam kanan, dia mah ambil cepat. Si makmumnya teh. Dan kiri mah sunnah cenah. Teu naon teu ngikuti imam tidak boleh. Tetap meskipun salam ke kiri sunnah, itu tetap harus
Mengikuti imam. Ada. Mengikuti imam, karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti, tidak untuk disaingi atau dibarengi begitu ya. Disalib apalagi. Ada hadis ketika Rasul itu menjelang sepuh, sahabat itu kan masih jarak jaga, masih sehat sebagian mereka. Lalu Rasul mengatakan pesan begini, pesan khusus kepada sahabat, wahai sahabatku, saya sudah badanah. Badanah itu sepuh, sudah gerakannya sudah tidak selincah ketika masih muda, kata Rasul itu. Saya sudah badanah, sudah sepuh. Secepat apapun gerakan ku ngimamin kalian, pasti keduli oleh kalian. Maka bersabarlah wahai sahabat. Tuh baru udah orang carincing begitu disuruh sabar. Dan Rasul pun memaklumi, saya sudah tua, secepat apapun gerakan saya, pasti kau udah gua aranjen. Tapi mohon sabar, tunggu saya. Itu juga ujian keimanan seorang makmum, ujian kesabaran, ujian tumaninah makmum, tunggu imamnya selesai. Ini kenapa Bu? Apa tuh mengatakan bahwa seburuk-buruknya pencuri itu yang mendahului imam. Ya, itu pencuri sholat. Pencuri sholat ada dalam keterangannya hadis kalau tidak, itu namanya pencuri sholat. Ada yang musikus sholat, orang yang buruk sholatnya, jadi dia tidak tumanina. Ada juga orang yang disebut tadi pencuri sholat. Kalau yang buruk sholatnya itu, ada seorang sahabat sholat, setelah sholat itu nyamperin Rasul, assalamualaikum Rasul, waalaikumsalam. Sholat lagi mana? Sholat lagi. Terus bayar sholat, assalamualaikum Rasul, kata Rasul, waalaikumsalam. Sholat lagi mana? Sholat sama 3 kali ya. 3 kali sholat terus, akhirnya ya pusing juga. Dan datang ya Rasulullah, alimni, ajari aku, fama sinu. Tidak ada yang orang yang lebih baik mengajarkan ilmu kecuali engkau. Maka ajarkanlah saya. Jadi akhirnya Rasul mengajarkan kalau kamu sholat, tumakninah. Gitu. Tumakninah. Kalau sujud mu'tadilan. Kalau kamu sujud mu'tadilan, tumakninah. Berdiri tumakninah, ruku tumakninah. Seluruh gerakan sholat wajib tumakninah. Karena Rasul menyuruh sahabat ngulang sholatnya, itu berarti bahwa sholat yang tadi dilakukan itu tidak sah, disuruh diulang sampai 3 kali. Baru setelah itu diajarkan Rasul kalau kamu sholat itu begini dan seterusnya. Fasjud hatta tatma'inna sajidan, farka hatta tatma'inna sajidan, fakum hatta tatma'inna qa'iman. Jelas hadis itu maknina. Itu rukun dan wajib. Bahkan disuruh berulang-ulang sholatnya sahabat tersebut. Baik, mungkin itu ya hadisnya. Ada satu lagi terakhir, mohon maaf ya, mungkin 3 menit. Bab tentang yujafi fi sujud. Jadi ketika kita sujud itu memang sunnahnya kita merenggangkan antara perut dengan siku gitu. Cuman masalahnya di kita ini kurang populer, Pak. Jadi kadang kalau orang ngambil sempurna seperti itu, nulai nanti asa keganggu pinggir nanti. Yuk siku panjang-panjang gitu. Tapi memang sunnahnya harus ada jarak yang agak jauh dari perut ke sikunya. Yujafi itu menjauhkan perut dengan sikunya. Tapi ya itulah, kadang kita kalau kembali kepada karena kebiasaan masyarakat tidak sama dan ilmunya tidak sama, sehingga kalau kita melakukan itu tuh serasa risih. Persis seperti risihnya soft itu berdempetan. Ya kan? Kata Rasul itu kan apa? Hadu bainal manakibi wal aqdam. Rapatkan antara manakib, ini apa? Manakib itu pundak dengan pundak. Al mankib bil mankib wal qadam bil qadam, nempel. Tapi kan di kita teh kurang populer itu teh. Bahkan di stigma segala macam, padahal itu hadisnya begitu. Hadu bainal manakibi wal aqdam wasuddul khalal. Rapatkan pundak, rapatkan kaki dan sebagainya. Lalu sholat. Itu sempurnanya demikian. Tapi tadi kembali kepada kebiasaan masyarakat. Risih. Kadang kita teh nempel ke teman, mainnya kan hindar lompat. Akhirnya pak udah gitu teh. Nu ieu semakin lebar, jengkang ya kan. Nu ieu semakin rapat. Kalau paham enggak. Dia tarik sedikit, nempel. Udah suku. Gitu. Ayo udah suku ayo getekan ya ayo Pak. Ayo getek nih gitu. Kita tuh sudah sempurna ditempel ke batu getek.
udah enak geser deh udah deui aya nu ieu semangat ngamalkeun sunnah merapatkan sop aya nu ieu teu pahamun aya nu udah gagetek teh apa tadi Iya, gitu. Jadi si kami itu dilebarkan. Iya, budak-budak tadi. iya kita melebarkan proporsional Tadi dijelaskan. ya kan nah teman kita tuh harusnya juga ngajegangnya proporsional jadi nempel itu sunnahnya tapi tadi kembali ke kebiasaan karena ada yang tahu ada yang tidak pak udah pakai getek-getek kan jadi tidak sempurna Ambil nyamannya aja ya. ya Ambil nyamannya. ambil nyamannya ya. Seperti tadi meskipun ruku itu sunnahnya merenggangkan menjauhkan bahasa hadisnya menjauhkan antara perut dengan siku tapi perhatikan juga teman sebelah kemudian merapatkan sop juga memang itu sunnahnya idealnya begitu tapi perhatikan juga teman sebelah kalau dianya tidak tahu dan dianya risihan ya jangan kita merapatnya dengan orang yang paham saja yang sesama mengetahui bahwa itu adalah bagian dari sunnah merapat. Kenapa? Fa inna taswiyatas sufu min tamami sholat. Ya, karena rapikan sufu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Walafumikum wallahu taala alam bimuradihi wallahu taala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.